Inilah sejarah Sunan Blongsong, Kecamatan Baurna, Bojonegoro. Sejarah Sunan Blongsong Bojonegoro dan kesaktiannya melawan Belanda. Beberapa dari kita mungkin hanya mengenal 9 sunan yang termasuk dalam anggota Wali Songo. Karena tempat siar agama mereka lebih luas dan bisa dibuktikan dengan peninggalan atau sumber tertulis. Sementara itu di berbagai daerah, kita juga kadang menjumpai makam yang dipercaya sebagai sunan atau penyebar agama Islam kala itu. Salah satu makam yang dipercaya sebagai makam sunan adalah makam yang terletak di Desa Blongsong, Kecamatan Baurna, Kabupaten Bojonegoro. Makam ini terletak di Jalan Provinsi Bojonegoro Surabaya kilometer 27, lalu masuk ke kanan ke jalur poros desa timur SMP Ahmad Yani Baurna, kurang lebih 200 meter. Makam ini masih banyak didatangi peziarah. Untuk itu mari kita ulas seperti apa sejarahnya Sunan Blongsong. Sejarah Sunan Blongsong tidak terlepas dari kisah penjajahan Belanda di masa kerajaan Mataram Islam. Sementara beliau sendiri menurut beberapa kesaksian dari juru kunci setempat memiliki nama lain yaitu Banu Sumitro. Sunan Blongsong atau yang lebih akrab disapa Mbah Sunan pertama kali menginjakkan kakinya di daerah tersebut pada abad ke-16. Saat itu Desa Blongsong belum memiliki nama atau belum dikenal. Menurut legenda dari sang juru kunci, Sunan Blongsong adalah putra dari Sunan Kalijaga. Legenda ini diperkuat dengan kutipan buku Bunga Rampai Sejarah Bojonegoro, dan di situ tertulis bahwa sejarah Desa Blongsong tidak terlepas dari segerombolan orang dari telatah barat yang belum dikenal, yang menurutnya adalah rombongan dari anak Sunan Kalijaga. Anak yang dimaksud ini berasal dari kerajaan Mataram Islam tahun 1588 sampai 1681 dan memiliki kedudukan sebagai adipati. Namun ia diusir dan dalam perantauannya menyamar sebagai Banu Sumitro. Penyamaran ini tentu saja memiliki berbagai alasan. Salah satunya adalah karena konflik perebutan kekuasaan atau pewarisan tahta kerajaan. Menurut Sunan Blongsong pada masa itu, kerajaan Mataram tengah disusupi oleh pemerintah Belanda. Pasukan Belanda membuat rakyat Mataram terpecah belah. Sebagian rakyat memilih pro Belanda dan yang lainnya kontra atau anti Belanda, termasuk kelompok Mbah Sunan. Untuk itulah ia bersembunyi dengan nama Banu Sumitro. Di sisi lain Mbah Sunan juga ingin meninggalkan kehidupan kerajaan untuk bisa menyiarkan agama Islam, dan di Desa Blongsonglah beliau menetap hingga akhir hayatnya. Dari sebuah pelarian atau pengusiran itulah akhirnya sejarah Sunan Blongsong dimulai. Beliau menetap di daerah yang masih belum ada namanya, yang saat itu masih menganut ajaran animisme dan dinamisme. Kemudian setelah beliau menetap, beliau membangun rumah dan keluarga di sana. Bahkan beliau juga membangun masjid untuk menyebarkan agama Islam kepada rakyat sekitar. Lambat laun kedatangan Mbah Sunan ini dipercaya mampu merubah tatanan perilaku masyarakat. Dari yang tadinya menganut ajaran politeisme, kini menjadi monoteisme, percaya adanya satu Tuhan, dan karena itulah ia disebut sebagai Sunan, berasal dari kata susuhunan atau suhun. Kata ini memiliki arti yang dihormati karena telah membimbing rakyat ke jalan yang benar, yaitu ajaran Islam. Sementara itu sejarah Sunan Blongsong tidak berhenti di situ saja. Menurut cerita rakyat, sambil bersembunyi beliau juga mengatur strategi untuk melawan Belanda. Dan karena itulah beliau akhirnya termasuk sosok yang diincar penjajah. Bahkan rumah dan masjid yang pernah didirikan beliau juga dibakar oleh Belanda untuk bisa membunuhnya. Akan tetapi rencana pencarian dan pembunuhan oleh pasukan Belanda terhadap Mbah Sunan ini selalu gagal. Seakan-akan beliau dan pasukannya dapat menghilang atau membaur tanpa kelihatan. Untuk itulah desa yang ditempati beliau diberi nama Blongsong, yang memiliki arti pelindung, bungkus atau kurungan.
Sementara itu tempat lain yang pernah dijadikan pertempuran di mana pasukan Belanda dibuat bingung karena tidak bisa melihat diberi nama Bourno. Kini daerah tersebut dikenal dengan nama Bourno yang diambil dari bahasa Jawa bawur atau berbaur. Itulah asal-usul tempat dakwah dan sejarah Sunan Blongsong yang kemudian menjadi sebutan populernya. Semasa hidupnya Mbah Sunan ini pernah mendirikan istana kecilnya sendiri di daerah Blongsong dengan bangunan masjid di bagian depannya. Namun di saat perang istana dan masjid kecil ini dibakar oleh Belanda. Adapun bekas istananya digunakan untuk kantor desa Blongsong, sementara bekas masjidnya digunakan sebagai makam. Pertama kali ditemukan makam Mbah Sunan ini tidak langsung berdiri di tempatnya yang sekarang. Menurut sejarah Sunan Blongsong, makam yang asli berada di sekitar 200 meter dari bangunan yang sekarang, tepatnya di tengah bangunan rel kereta api. Namun karena masyarakat akan membangun rel kereta saat itu, maka tempat makamnya dipindahkan. Menurut juru kunci setempat, saat akan dibangun rel kereta api itulah saat pertama kali makam Mbah Sunan ditemukan. Dan saat itu pula makam Mbah Sunan dipindahkan dan dibangunkan seperti sekarang. Menurut juru kunci, dalam bangunan itu terdapat 9 buah makam yang merupakan makam dari rombongan ataupun keluarga Mbah Sunan, yang mana 3 makam diantaranya berukuran kecil. Mulai dari beliau wafat hingga dimakamkan, wilayah di sekitar daerah tersebut diberi nama Desa Blongsong. Banyak keyakinan tentang makam dan sejarah Sunan Blongsong yang masih melekat di sekitar sini. Termasuk keyakinan yang masih dipercaya sampai sekarang adalah bahwa TNI maupun Polri tidak boleh mengunjungi makam. Dan jika ada yang melanggar, maka yang bersangkutan akan mendapat masalah atau bencana. Sementara itu, hingga tahun 1990-an tempat ini masih dianggap sebagai tempat bertuah untuk melakukan sumpah. Jadi saat ada masalah seperti ada orang yang dituduh atau dicurigai melakukan kejahatan, maka pembuktiannya di depan makam Mbah Sunan. Jika tuduhan itu benar, maka pelaku akan mengalami perut kembung dan sampai 40 hari akhirnya meninggal. Namun semenjak tahun 1990-an, prosesi sumpah tersebut dilarang oleh penjaga makam, yaitu Ustadz Muhammad Syafi'i. Meskipun demikian, makam Mbah Sunan masih banyak didatangi peziarah, namun dengan tujuan untuk mendoakan. Masyarakat tidak akan lupa dengan sejarah Sunan Blongsong dan karomah yang diberikannya. Dan karena beliau pula masyarakat desa Blongsong bisa memeluk agama Islam. Banyak dipercaya bahwa agama Islam mulai berkembang di daerah Blongsong setelah kedatangan Mbah Sunan. Bahkan hingga saat ini tercatat 100% penduduk yang tinggal di sana beragama Islam. Untuk itulah, guna menghormati jasa beliau, maka setiap tahun selalu diadakan haul atau peringatan hari besar di daerah Blongsong. Jadi setelah mengetahui sejarah Sunan Blongsong, maka kini bertambah pula pengetahuan kita. Dari sini kita tahu bahwa ada beberapa makam yang mungkin tidak tercatat di sejarah, namun memiliki pengaruh di wilayah tertentu. Kita sebagai masyarakat setempat yang bertanggung jawab tentu harus bisa merawatnya. Sementara untuk menyikapi kepercayaan yang melekat di sana, itu tergantung pribadi masing-masing. Salam Jematres, salam satu misteri. Au.